Buat kopi biar semangat Panatua Zaesin baca novelnya. Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan cerita Xiaoyan di alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Panatua Zaesin minta di like dan subscribe saat kalian nonton videonya agar rame. Terima kasih atas kebaikan kalian. Chapter 1024, Identitas Terungkap. Tawa buas Wang Chen menyebabkan semua orang yang hadir menjadi tercengang. Sesaat kemudian, suara "Sua" muncul saat mata yang tak terhitung jumlahnya membawa kekafiran dan berhenti di Xiaoyan, yang tiba-tiba berhenti di arena. Xiaoyan, bahwa itu Xiaoyan yang memiliki dendam dengan Wind Lightning Pavilion. Petik 1. Itu Xiaoyan yang dengan paksa mematahkan formasi penjara penyembahan 9 surgawi yang telah ditempatkan oleh 3 Elder Agung dari Wind Lightning Northern Pavilion. Orang yang melarikan diri dari tangan Fei Tian. Petik 1. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di luar arena telah menjadi benar-benar terpana. Tidak ada yang menduga bahwa itu pemuda yang tidak dikenal itu, yang telah mengalahkan Wang Chen, sebenarnya adalah Xiaoyan, yang baru saja menciptakan kegemparan di wilayah utara. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya adalah bahwa itu orang ini benar-benar berani datang ke Lightning Mountain meskipun konfliknya dengan Wind Lightning Pavilion. Apakah ini tidak mengantarkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini, sebenarnya Xiaoyan. Apakah dia gila? Tang Ying membuka mulutnya. Wajahnya yang dingin mengungkapkan ekspresi tertegun ketika dia melihat Xiaoyan. Bodoh ini, dia benar-benar datang. Wajah Mu Qingluan yang cantik penuh dengan kejutan. Dia tidak pernah menduga bahwa itu orang ini akan berani datang ke Gunung Petir ini. Ini sebenarnya dia, tidak heran, tidak terduga, keberaniannya telah mencapai tingkat yang jauh. Sepertinya dia benar-benar tidak menganggap apapun untuk Wind Lightning Pavilion aku. Petik 1. Mata Feng Feng Er menatap Xiaoyan saat sudut bibirnya perlahan-lahan diangkat ke busur sedikit. Ketajaman dan arogansi samar hadir di dalamnya. Dia selalu benar-benar berharap untuk bertukar dengannya. Dia akan mengembalikan reputasi dari Wind Lightning Pavilion melalui itu. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyum di wajah mereka juga perlahan ditarik saat mereka menatap Xiaoyan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Lei Zunze jari lembut mengetuk lengan kursi. Suara sedikit memancarkan perasaan yang sangat menekan untuk itu. Lei Zunze juga telah mendengar nama Xiaoyan. Mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah Wind Lightning Northern Pavilion menjadi kondisi yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Fei Tian, apakah dia itu Xiaoyan? Mata Lei Zunze mengungkapkan cahaya petir samar-samar berkedip saat dia menoleh ke Fei Tian di samping dan bertanya dengan acuh tak acuh. Huang Quanzunze yang tampak lekat tertawa dalam hatinya saat dia jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunze. Dia mengecilkan tubuhnya kembali. Itu tidak terduga bahwa itu orang ini adalah Xiaoyan yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Jadi, masalah hari ini akan sedikit menyenangkan. Feng Zunze dan Jian Zunze di samping juga terkejut karena hal ini. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiaoyan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah dari Wind Lightning Pavilion, dan itu tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Fei Tian berjubah perak buru-buru bangun ketika mendengar kata-kata Lei Zunze. Pada saat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Zunze lebih dari sekali masalah dengan Xiaoyan. Selain itu, ia juga menderita cemoohan dari 2 orang lainnya di sampingnya. Tidak disangka bahwa itu masalah itu, yang untuk sementara dikesampingkan hari ini, dibesarkan lagi. Fei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan mata jahatnya beralih ke Xiaoyan di arena saat dia dengan dingin berkata, "Berat, lepaskan benda itu di wajahmu." Petik 1. Tatapan dari seluruh tempat bergeser seiring dengan suara. Mereka semua berkumpul di Xiaoyan. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa itu ada konflik antara Wind Lightning Pavilion dan Xiaoyan. Jika identitas Xiaoyan dikonfirmasi, bocah kecil ini mungkin akan beruntung hari ini. Terlepas dari seberapa kuat dia pasti tidak akan berhasil melarikan diri hidup-hidup di tengah dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion. Mata Xiaoyan juga menjadi sedikit gelap dan serius dalam menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya.
Dia tidak berharap diakui oleh Wang Chen. Itu mungkin karena api surgawi. Ketika mereka saling bertukar pukulan saat itu, Wang Chen sadar bahwa itu api surgawi. Xiao Yan memiliki efek menekan pada dokinya. Tentu saja, ia memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Mata Xiao Yan dingin saat mereka menyapu Wang Chen, yang tersenyum dengan cara biadab. Segera, tubuh bergegas. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya dan muncul di samping Xiao Yan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu ingin mengisi daya? Petik 1. Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatan mereka berdua, kemungkinan mereka berhasil melarikan diri sangat rendah jika mereka dengan paksa mencoba untuk keluar. Serahkan saja padaku, Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia segera tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih wajahnya. Item yang terbuat dari kulit jatuh darinya, mengungkapkan wajah asli Xiao Yan. Karena dia sudah tidak bisa bersembunyi, secara alami tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. Mengapa, Kepala Paviliun Fei Tian, apakah kamu berencana menyerang aku lagi hari ini? Petik 1. Wajah Fei Tian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Xiao Yan, yang telah tertanam dalam ingatannya. Tenggorokannya memekakkan tawa marah saat tubuhnya bergerak. Guntur bergemuruh di atas tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika ia melihat tubuh Fei Tian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan kelapa saat cahaya petir berkedip di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiao Yan baru saja gemetar ketika Fei Tian muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Tangan cakarnya, yang ditutupi oleh petir, menembus dada Xiao Yan. Namun, sangat disayangkan bahwa itu tidak sedikit darah segar muncul. Afterimage, petik 1. Tangan Fei Tian bergetar dan bayangan itu hancur. Dia perlahan berbalik, dan matanya dengan dingin mendarat Xiao Yan tergantung di tempat beberapa puluh meter di atas tanah. Dia dengan dingin tertawa, hanya beberapa bulan sejak aku terakhir melihat kamu, tetapi kekuatan kamu telah meningkat. Tidak heran kamu sangat arogan. Petik 1. The Wind Lightning Pavilion hanya biasa-biasa saja. Ini menghususkan pada orang tua yang menindas yang lebih muda dan menggunakan keuntungan numeriknya untuk menindas orang lain. Petik 1. Tatapan Xiao Yan adalah es dingin saat dia menatap Fei Tian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat saat dia melihat Lei Zunze tanpa ekspresi di kursi VIP. Dia mengejek, jika Lei Zunze benar-benar merasa bahwa itu diri kecil ini memiliki permusuhan besar dengan Wind Lightning Pavilion, mengapa kamu tidak bertindak sendiri? Dengan kekuatan Douzun kamu, si kecil, aku pasti tidak akan mampu bertahan satu pertukaran dari kamu. Mengapa kamu harus membuatnya begitu merepotkan? Petik 1. Kata-kata Xiao Yan segera membangkitkan kegemparan di stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya apakah Xiao Yan telah mengetuk kepalanya terhadap sesuatu. Dia berani memprovokasi Lei Zunze saat ini. Namun, beberapa individu yang lebih cerdas mengeluarkan pujian tenang di dalam hati mereka setelah tertegun. Status apa yang dimiliki Lei Zunze? Seorang elit Douzun, sebuah eksistensi yang seperti raksasa di wilayah Central Plains. Statusnya memiliki celah besar dengan Xiao Yan yang sulit diukur. Ini adalah kasus terlepas dari apakah itu dalam hal reputasi atau kemampuan. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu, Lei Zunze tidak akan berani secara pribadi menyerang Xiao Yan hari ini kecuali dia ingin mendapatkan reputasi membuli seseorang yang lebih muda hanya karena dia lebih tua. Dengan kata lain, kata-kata Xiao Yan telah membantu memecah gemuruh yang benar-benar berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, selain menghadapi seorang elit Douzun, dia masih akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan melawan seorang ahli seperti Fei Tian. Bocah ini benar-benar licik. Jian Zunze dengan lembut tertawa sebelum melirik Lei Zunze di samping, yang tetap tanpa ekspresi. Tidak perlu memainkan trik ini di depan diri yang mulia ini, Douzun. Tidak perlu bagi diri yang mulia ini untuk bertindak untuk menangkapmu. Tatapan Lei Zunze menatap dengan acuh tak acuh pada Xiao Yan. Ada sedikit riak dalam suaranya. Dengan seorang elder seperti Paviliun Utara di depan akting, secara alami tidak perlu bagi Lei Zunze untuk bertindak. Dalam hal apapun, hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Wind Lightning Pavilion. Selain itu, jika kepala Paviliun Utara gagal, masih ada kepala Paviliun Barat dan kepala Paviliun Selatan.
Xiao Yan tertawa. Haha, bocah, tidak perlu berbicara dengan kata-kata yang berduri seperti itu. Paviliun Barat dan Selatan tidak akan campur tangan dalam masalah Paviliun Utara. Seorang pria besar yang tampak kuat dengan lengan telanjang tertawa terbahak-bahak dengan suara seperti petir dari kursi VIP. Dia adalah kepala Paviliun Barat. Fei Tian mengerutkan kening sedikit ketika mendengar tawa ini. Status antara Xiao Yan dan dia benar-benar terlalu berbeda. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Itu tidak diekspektasi itu Xiao Yan masih berhasil melarikan diri. Ini telah menyebabkan dia kehilangan wajah yang luar biasa. Itu karena ini dia tidak dapat mengendalikan dirinya, dan telah meluncurkan serangan saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia merasa sulit untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dia lakukan setelah dia menemukan kembali alasannya. Jika dia benar-benar bertindak ketika yang lain tidak, dia pasti akan berakhir dengan reputasi membuli yang lemah. The Wind Lightning Pavilion bukanlah pavilion musim semi kuning. Ia tidak menginginkan reputasi seperti itu. Namun, jika dia tidak menyerang pada saat ini, para ahli lain dari generasi yang sama dalam Wind Lightning Pavilion pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan kecuali Lei Zunze memberi perintah. Jadi, memilih apakah akan menyerang atau tidak adalah sakit kepala kepadanya. Fei Tian berjuang untuk sesaat di dalam hatinya sebelum ekspresi kejam akhirnya melintas di wajahnya. Xiao Yan ini telah menyebabkan Wind Lightning Northern Pavilion miliknya kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi hari ini. Setelah Fei Tian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan-lahan terbangun dari dalam tubuhnya. Di bawah traksi aura yang menakutkan ini, lapisan awan di langit yang jauh memancarkan suara gemuruh. Petir perak berkelap-kelip di dalam mereka saat suara petir terdengar. Mata Xiao Yan tenggelam ketika dia melihat ini. Dia tidak berharap orang tua ini bersedia berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya. Xiao Yan, lari. Petik 1. Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Douzong, kesenjangan antara Xiao Yan dan dia benar-benar terlalu sulit untuk diukur. Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang jika keduanya bertarung. Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Lightning Mountain, markas besar Wind Lightning Pavilion. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang berisiko, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Bahkan, mata Xiao Yan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, mereka berhenti di Zunze Feng yang berjubah hijau, yang tampak sangat bebas dan mudah di kursi VIP. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang disebutkan gurunya? Xiao Yan secara alami tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera, dia menghirup nafas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Zunze, diri kecil ini mengharapkan kamu untuk melihat sesuatu. Petik 1. Feng Zunze terkejut ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, anak kecil, masalah ini adalah antara kamu dan Wind Lightning Pavilion, dan sepertinya itu tidak berhubungan dengan diri aku yang terhormat Douzun. Feng Zunze tidak mengenal Xiao Yan. Tentu dia tidak akan menyinggung paviliun pencahayaan angin untuk Xiao Yan setelah baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Ini adalah kasus bahkan jika Feng Zunze tidak takut dengan Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno, yang ditinggalkan Yao Lao, dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke Feng Zunze. Jika dia memang seperti yang digambarkan Yao Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunze selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Tentu saja, jika hasilnya berbeda dari apa yang Xiao Yan bayangkan, Xiao Yan masih akan menyelesaikan masalah masa depan sendiri. Feng Zunze merajut alisnya dan melihat benda hitam gelap yang terbang di atasnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunze meraih barang itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Cincin gelap hitam yang luar biasa akrab tergeletak di dalamnya. Senyum samar di wajah Feng Zunze perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam. Pada saat yang sama, itu tampak seolah-olah seluruh stadion telah berhenti. Pada saat ini, tubuh Feng Zunze sepertinya berubah menjadi patung.
Matanya tampak kusam saat dia menatap cincin itu dengan mendalam dengan jejak spiritual yang dalam. Badai yang menakutkan bersiul dan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa itu Feng Zunze saat ini merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dia tidak bisa bersembunyi. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zunze berangsur-angsur rileks di depan sejumlah tatapan yang tercengang. Tangannya memegang cincin itu dengan erat saat dia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya secara berangsur-angsur tertutup dan suara lembut yang membawa nada yang tidak mengandung argumen perlahan-lahan dipancarkan. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyentuh orang ini. Bersambung ceritanya kembali ke YouTube Panatua Zaesin alur cerita perjalanan Xiao Yan. Terima kasih.